Ustadz, umur berapa kambing sapi untuk dikorbankan? Kambing sampai setahun, domba 6 bulan, dan sapi atau kerbau sampai usia 2 tahun. Ya, atau 1 tahun pertama masuk tahun kedua. Tolong jangan dilihat ya, oh ini gemuk nih, kambingnya bagus, dagingnya banyak, belum sampai setahun, belum bisa. Belum bisa ya, kecuali dalam keadaan darurat tidak ada yang lainnya. Di domba usia 6 bulan, kan? Kemudian kalau kambing masuk setahun, kalau kerbau atau sapi masuk. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya sedikitnya, ada beberapa pertanyaan titipan. Pertama Ustaz, tadi Ustaz sebutkan kurban sapi misalnya bisa untuk 7 orang, dan kita boleh mengorban korban juga untuk orang lain di luar keluarga kita misalnya. Apakah perlu disebutkan pada saat kita berkurban, dan apakah perlu diketahui oleh orang yang misalnya mau kita kurbankan, apakah kita perlu beritahu pada orang tersebut? Itu satu Ustaz. Saya jawab dulu boleh? Lagi ada pertanyaan lagi dengan apakah boleh mengkurbankan untuk orang yang sudah meninggal, misalnya ibu, ayah, atau tante gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apakah bila berkorban untuk orang lain harus diberikan atau diingatkan, diberitahu bahwa ada korban untuknya, maka yang terbaik diberitahukan. Diberitahukan, sampaikan supaya sunnah-sunnah yang berlaku orang itu bagi orang itu bisa dipraktekkan. Saya beri contoh misalnya, kalau kurban atas nama pribadi yang tidak potong kuku dan rambut kan kita pribadi. Kalau kurban atas nama keluarga yang tidak potong kuku dan rambut siapa? Ingat, bukan yang punya modal, tapi yang diniatkan dari korban itu. Jadi kalau misalnya ayahnya beli hewan, ya dikorbankan untuk keluarga 4 orang, maka 4 orangnya tidak potong kuku dan rambut. Ya, itu keluarga. Nah, sekarang kalau diniatkan untuk orang lain, maka yang tidak potong kuku dan rambut itu bukan yang ngasih uang, bukan yang ngasih hewan, tapi orang yang dimaksudkan. Ya, saya misalnya ingin korban untuk si fulan. Ya, misal nama ada si fulan A misalnya, saya ingin korban untuk beliau ini. Maka ketika saya berikan kambingnya dan sebagainya, itu yang tidak potong kuku rambutnya, macam-macam dan sebagainya, semua ibadah sunnah melekat pada orang ini. Saya cuma fasilitasi. Dan setiap dia melakukan amalannya, karena fasilitas kita, alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya. Kita dapat, ya, alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya. Di sunnah-sunnah berlaku bagi orang ini. Ya, mulai dari misalnya mempersiapkan meningkatkan amal solehnya, dia beristighfar, dia kemudian tidak potong kuku dan rambut dan sebagainya. Ya. Yang kedua, pada saat hewan itu disembelih, ada sunnah yang berlaku bagi orang yang berkurban atau diniatkan kurban. Di antaranya, setelah disembelih, menghadap orang ini ke arah kiblat, kemudian berdoa. Doanya diatur. Awas, hati-hati ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Tayyib, itu doa dibacakan selesai korban. Tidak banyak orang tahu. Menghadap ke arah kiblat. Jadi teman-teman sekalian, setelah Anda berkorban itu tidak langsung diam saja, enggak, hadap ke kiblat. Berdoa dulu. Berdoa itu ada faidah, ada sunnahnya itu, ada kerjakan pahala datang. Dan di situ sebetulnya intinya. Dan saya berjanji ya Allah menjadi muslim yang lebih baik lagi. Itu muslim lebih baik lagi. Jadi kalau Anda ucapkan jadi lebih baik lagi, Anda sendiri perilakunya tidak seperti itu, maka tidak konsisten. Jadi di situ koreksi dirinya. Saya telah berkorban ya Allah, disembelih ini. Kan yang sampai pada Allah bukan darahnya, bukan hewannya, takwanya kan. Jadi begitu disembelih, nilai buruknya hilang seperti nilai hewan tadi. Takwa Anda muncul, itu yang dijadikan berpahala untuk Anda semuanya. Jelas sampai sini? Baik ya, jadi setidaknya harus disampaikan pada orang yang bersangkutan. Pada orang yang bersangkutan. Walaupun sifatnya tidak wajib, tapi agaknya akan lebih baik itu ditekankan supaya menghasilkan pahala-pahala tambahan untuk Anda. Berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia atau tidak ada bersama kita, itu sepakat semua ulama bahwa boleh hukumnya. Sah, 4 mazhab sepakat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua mengatakan boleh. Dari mana dasarnya? Dari keterangan Nabi tadi. Nabi berkorban untuk keluarga besarnya plus untuk umatnya. Bukankah di antara keluarga Nabi ada yang telah wafat sebelumnya? Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Bukankah di antara umat yang telah ada yang telah wafat sebelumnya? Ya kan? Nanti kita ambil kalimat ulama, jangan kita ya, jangan saya. Ulama yang diambil yang lebih tahu tentang ini. Ya. Nah, maka kemudian ketika beliau menyebutkan umatnya, saya ambil contoh. Tadi saya kisahkan juga pagi di Taman Hunda kan. Ada Amr misalnya kan. Amr bin Yasir, ada 2 orang tuanya, ayahnya, ibunya. Zaman Nabi pengen ikut taklim, ketahuan Pak. Ketahuan di awal-awal masa Islam. Itu langsung diambil, 3-tiganya diikat. Diinterogasi. Bapaknya diambil duluan, irtad, murtad katanya. Ahad kata ayahnya. Enggak, saya tetap bertahan, Allah yang esa. Diikat 2 tangannya, 2 kakinya, di 4 kuda berbeda.
Ditepuk kudanya, lari kencang ke 4 arah berbeda, maka putuslah 2 tangan dan kakinya. Syahid dalam keadaan nggak ada tangan dan kaki. Ya. Masya Allah. Ibunya ini dan anaknya diminta untuk melihat, ditarik dagunya begini, suruh ngelihat, disaksikan. Maka ibunya boleh diambil yang kedua. Amarnya sudah berdoa, ya Allah mohon kepada Allah. Ibunya diinterogasi yang kedua, irtaddi, murtad kamu. Ahad katanya. Enggak, Allah yang Esa. Apa yang terjadi? Diikat lagi sama seperti tadi tapi lebih jahat. Beliau sedang dalam keadaan mengandung, diambillah pedang, mohon maaf para akhwat ya. Kemudian mulai ditusuk sampai dikeluarkan janinnya. Wafat dalam keadaan demikian. Ini bisa bayangkan, Ammar itu dipaksa dinaikkan untuk lihat kedua orang tuanya. Dan Ammar tidak dieksekusi. Menurut pandangan mereka, biarin aja. Dia mendapatkan memori itu sampai gila seumur hidupnya. Untuk jadi pesan pada umat Muhammad yang lain, kalau ada yang masuk Islam bisa gila seperti Ammar. Tapi Allah jaga, alhamdulillah, sampai akhir hayatnya dalam keadaan terbaik, sampai beliau wafat sebagai sahabat terbaik. Coba bayangkan, ada orang pengen taklim, sampai diinterogasi zaman Nabi itu. Diinterogasi sahabat Nabi, sampai mengorbankan jiwanya. Ada orang bukan sahabat Nabi, jauh dari zaman Nabi, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, tempatnya enak, persiapannya lengkap, kadang-kadang ada snacknya, belum mau datang juga. Dengan cara apa lagi yang harus tereditasi, kan? Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW berkorban atas nama orang itu. Dikasihkan, artinya ada kebolehan. Ya, ada kebolehan. Karena itu kata imam-imam yang 4 ini, dibolehkan berkorban atas nama orang yang telah wafat. Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, sepanjang mereka berwasiat memberikan pesan. Kalau tidak ada pesan, tidak perlu ditekankan. Tapi 3 imam yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Termasuk syariat setelahnya murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menerangkan bahwa tidak perlu ada pesan karena di hadis itu tidak menyebutkan pesan. Ya. Tapi tidak bisa dikiaskan dengan amalan lain. Hati-hati ya. Yang boleh itu, yang boleh untuk diniatkan bagi yang tidak ada, bisa menjadi badal, itu haji, boleh ada badal haji, kan? Dan korban boleh, sedekah boleh sedekah. Anda punya uang 50.000, kan? Ingin berniat baik untuk orang tua misalnya sudah tidak ada, beli aja mushaf. Niatkan kebaikannya untuk orang tua. Titipkan di masjid, setiap dibaca dapat pahalanya. Cuma nggak usah ditambahin ya. Saya ini pesan saja, pesan ya, mohon maaf ya. Saya nggak usah tempelin foto, kan? Nama di situ nggak usah, biarin aja mushaf, nggak usah pakai foto macam-macam. Kasih ke masjid baca, selesai. Tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain. Misal sholat sebagai hadiah itu nggak ada. Ya, mohon maaf saya belum menemukan itu kan. Saya belum menemukan. Jadi cukup amalan tadi saja sesuai dengan dalilnya dan tidak perlu dikiaskan.